Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Maulana Saputra, NIM 1901011213. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian metode bermain peran dan kandungan Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai dengan 12. Pengertian metode bermain peran. Metode bermain peran adalah suatu pengembangan bahan pembelajaran melalui imajinasi dan penghayatan siswa dengan memperagakan diri sebagai tokoh atau memerankan dirinya sebagai tokoh. Isi kandungan Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai dengan 12 yaitu membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Dan pada hari itu semua amal ibadah, baik amal buruk maupun amal kebaikan, akan ditimbang dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka ia akan masuk ke dalam golongan kanan, yaitu orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berat amal buruknya, maka ia akan masuk ke dalam golongan kiri, yaitu orang-orang yang tidak beruntung atau orang-orang yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Ujana dengan NIM 1901011200. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Maulana. Saya akan membahas tentang bagaimana sih pengaplikasian dari metode bermain peran materi akidah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai dengan 12. Dalam buku karangan Bapak Dr. Syukri, MPD, dijelaskan tentang bagaimana sih pengaplikasian dari metode bermain peran. Terlebih dahulu dijelaskan di sana bahwa intisari dari surat Al-Insyiqaq ayat 6 sampai dengan 12 ini yakni membahas tentang bagaimana pengadilan di akhirat kelak. Lalu, bagaimana pengaplikasiannya? Oke, sebelum menentukan skenario yang akan kita buat, terlebih dahulu kita menentukan peran dari setiap siswa yang akan melakukan metode ini, yang akan melangsungkan pembelajaran metode bermain peran ini. Misalnya dalam surat Al-Insyiqaq ini kita membutuhkan hakim, lalu saksi-saksi berupa alat atau anggota tubuh kita, sementara mulut kita ditutup gitu. Setelah itu kita akan menentukan siapa sih yang akan diadili. Nah, yang akan diadili di sini adalah kita sendiri gitu. Lalu sebelum memulai metode bermain peran ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan tempatnya, di mana meja, bangku, kursi itu dirapikan gitu. Setelah itu kita memilih kostum. Kita membutuhkan kostum yang akan kita gunakan dalam memperagakan peran ini agar peran yang kita mainkan ini lebih dramatis gitu. Agar pesan yang akan disampaikan lebih cepat diterima oleh peserta didik. Misalnya hakim harus menggunakan baju hakim, dan begitupun dengan saksi-saksi seperti mata, tangan ataupun kulit itu menggunakan kostum-kostum khusus gitu. Lalu yang diadili di sini itu adalah kita sebagai manusia. Nah, yang diadili ini memakai kostum berwarna putih atau berwarna putih lengan panjang atau yang biasa kita sebut dengan hem gitu. Sementara siswa ataupun mahasiswa yang menjadi pendengar dalam proses pembelajaran tersebut memiliki tugas secara umum, yaitu mengamati jalannya persidangan, kemudian mencatat rangkaian dari persidangan tersebut, lalu kemudian menyimpulkan
Artinya di sini adalah metode ini tidak hanya melibatkan pelaku drama, namun juga mahasiswa ataupun siswa yang hadir dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu subbab yang keempat adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari metode bermain peran. Kelebihan metode bermain peran. Dalam metode bermain peran terdapat beberapa kelebihan, antara lain 1. Melatih siswa untuk dapat memahami dan mengingat bahan yang akan didramakan atau diperankan. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Yang ketiga, bakat yang terpendam pada diri siswa dapat dibina sehingga dimungkinkan akan muncul generasi seniman dari sekolah. Yang keempat, kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya untuk mendidik siswa dalam menghargai karya atau hasil belajar siswa lain. Yang kelima, siswa memperoleh pengalaman untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya. Yang keenam, atau yang terakhir, bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Sedangkan untuk kelemahan dari metode bermain peran ini antara lain, yang pertama, sukar memilih anak yang betul-betul berwatak untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, anak-anak yang tidak mendapat giliran akan menjadi pasif.